adalah contoh teknik mindfulness atau pengungkapan perasaan melalui beberapa tulisan dan gambar yang akan mereka ekspresikan melalui tulisan-tulisan tersebut dan gambar-gambar tersebut untuk mewakili perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kafa. Untuk kali ini saya akan perlihatkan bagaimana teknik untuk mindfulness pada anak dengan cara mengungkapkan perasaannya lewat gambar atau tulisan. Nah, teknik mindfulness ini sangat bagus untuk ibu-ibu pekerja yang memang tiap hari tidak berada di rumah, sehingga si anak biasanya kan tidak bersama ibu atau bisa tidak bersama keluarga di rumah, sehingga dia bisa mengungkapkan perasaan lewat tulisan-tulisan itu atau lewat kata-kata yang mereka apresiasi lewat tulisan atau gambar. Nah, untuk hari ini udah hampir 1 bulan saya menjalankan program untuk anak-anak. Kebetulan ada efek buruk dari pembelajaran jarak jauh atau daring ini adalah anak menjadi ketergantungan terhadap handphone, terhadap komputer atau laptop, dan terhadap televisi karena mereka full berada di rumah. Kesulitannya bagi saya sebagai pekerja adalah ketika menghadapi anak yang sudah tidak bisa diawasi atau mereka cenderung suka dengan handphone, suka dengan televisi, dan suka dengan laptop. Ini gimana caranya mengembalikan anak ke masanya mereka gitu sebagai anak-anak. Mereka bisa bermain, mereka bisa mengerjakan sesuatu yang lain. Itu pada saat itu saya menyetop semua fasilitas kecuali menggunakan pada saat daring aja. Setelah daring saya stop semua, mulai dari laptop, televisi, dan handphone. Nah, kita tanya ya sama si kembar, oke, gimana perasaannya pada saat pertama kali ini siapa? Hasna apa Hura? Hasna. Gimana perasaannya waktu pertama kali Umi stop semuanya, handphonenya, laptopnya? Bingung nggak? Bingung. Terus kesel nggak? Nggak tahu. Nggak kerasa kesel. Apa takut sama Umi? Nggak tahu. Yang dirasain apa sih pada saat itu? Kan nggak bisa main handphone lagi, nggak bisa main laptop lagi, nggak bisa nonton televisi lagi. Apa sih perasaannya gimana? Bosan aja, bosan sama bingung teman-teman. Jadi yang dilakuin apa setelah itu? Main sama teman, terus bikin kuenya sama siapa? Sama teman. Jadi selain aktivitas itu, mereka jadi bisa berkreasi, bisa bikin kue, bisa main sama teman. Terus apa lagi? Bikin kalung kucing. Terus apa lagi? Main game. Ini Aura sini, tambahin lagi. Main apa lagi? Menggambar. Nah, ini yang dia tulis itu beberapa aktivitas yang dilakukan setelah mereka benar-benar menyetop semua fasilitas itu. Yang pertama, main gimbot. Jadi gimbotnya gimbot zaman dulu kayak gini, gimbot zaman dulu yang mereka mainin di sela-sela waktu mainnya gitu ya. Terus kasih makan kucing, gambar, tidur siang, bikin kalung kucing. Terus apa lagi? Tulisin lagi aktivitasnya. Yuk. Nih, tulisin lagi aktivitasnya. Nih Haura tambahin di sebelah sini.
apalagi yang dilakuin setelah Umi stop semuanya, semua handphonenya, terus televisinya. Baca buku. Nah, alhamdulillahnya ada perubahan nih teman-teman, ibu-ibu semua. Setelah saya menyetop, itu saya tanya ke beberapa guru mata pelajaran mereka, ada peningkatan untuk nilai di atas yang kemarin ya, yang kemarin-kemarin. Jadi memang berpengaruh banget itu barang-barang elektronik itu terhadap perkembangan masa kecil mereka gitu. Yang seharusnya mereka masih fokus di motorik, mereka fokus untuk main-main, tapi dengan menggunakan handphone, menggunakan laptop atau televisi, mereka jadi cenderung lebih ke visual. Jadi mereka nggak bergerak, terus mereka lebih antipati terhadap lingkungan sosial atau sulit untuk bergabung sama orang-orang atau lingkungan sosial, sulit karena terbiasa menyendiri, senang sendiri karena apapun sudah mereka dapatkan di handphone gitu. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang ibu-ibu udah mulai merencanakan bagaimana sih teknik untuk membuat anak-anak itu lebih sosial ya, lebih ke bisa kita deketin, bisa kita dapetin gitu. Karena salah satu yang bikin orang tua kesel pada saat itu mereka itu berani menentang orang tua dengan kata-kata yang memang tidak ada afeknya tuh sangat labil ya. Kalau orang anak-anak zaman dulu itu ke orang tua kan ada tata titiknya, ada unggah-ungguhnya. Kalau anak udah kena handphone, jadi kata-katanya berbeda terhadap orang tua gitu. Nah, ini beberapa aktivitas yang mereka lakukan di luar saya lagi kerja, mereka melakukan ini, naik sepeda, bikin permainan sendiri, melukis, baca buku. Jadi ternyata banyak banget aktivitas yang mereka lakukan setelah saya men-stop HP mereka gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Tapi kalau bisa memberikan punishment itu sesuatu yang yang kita bicarakan sama anak-anak. Apa sih hukumannya kalau mereka melakukan keburukan gitu. Dan itu harus dibicarakan antara kita orang tua dan anak. Dan mereka yang menentukan punishment itu sendiri gitu. Dan jangan lupa begitu mereka berbuat baik, sebaiknya kita memberikan reward atau memberikan hadiah. Hadiah itu tidak perlu memberikan hadiah secara materi, tapi memberikan pujian itu kan gratis. Bagus, mulai dari sekarang udah mulai bagus nilai-nilainya, udah mulai bagus ketertibannya, kan itu tidak memerlukan uang ya untuk pujian itu, tapi membekas ke hati anak-anak kita gitu. Jadi kalau bisa untuk ibu-ibu dipikirkan lagi bagaimana teknik mengontrol untuk semua fasilitas yang memang sekarang harus digunakan. Untuk orang tua sendiri kita bingung ya, karena dalam kondisi seperti ini kita harus menggunakan fasilitas elektronik di rumah dan termasuk handphone dan laptop untuk keperluan mereka belajar. Namun bagaimana kita mensiasati mereka seberapa harus kontak dengan benda-benda tersebut gitu, harus difikirkan. Dan saya sebagai orang tua yang bekerja ini sangat miris sekali dan harus benar-benar memanfaatkan sisa waktu saya untuk mendidik anak-anak supaya lebih baik dan menikmati masa kecil mereka. Terima kasih sudah suka, atau jika kalian suka dengan video ini silahkan like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.